Halo Aviators, ketika mengisi bahan bakar untuk mobil atau motor, saya punya kebiasaan biasanya ke SPBU, Bang, isi 100.000 kek, 200.000 kek. Kadang-kadang kalau duitnya lagi banyak, langsung isi full tank. Nah, lantas kalau ngisi aftur pesawat, apa ya gitu? Isi 1 juta rupiah kek, 2 juta rupiah atau full tank? Mau tahu kan? Ayo kita bahas. Aviators, sebelum kita membahas bagaimana menentukan berapa banyak aftur yang diisi ke pesawat, mungkin kita perlu tahu dulu berapa sih harga aftur. Harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta dan di Batam ini adalah harga aftur termurah di Indonesia. Bahkan harga aftur di Bandara Halim Perdana Kusuma yang sama-sama di Jakarta harganya beda. Makin jauh dari Jakarta, harga afturnya makin mahal karena biaya angkutnya juga makin jauh makin mahal. Selanjutnya, kita perlu tahu juga pesawat yang paling banyak digunakan di Indonesia ini ada 2 jenis, Boeing 737 dan Airbus 320. Berapa sih kapasitas tank Boeing 737? Kapasitas tank Boeing 737 adalah 26.000 liter. Banyak itu, 26.000 liter. Bayangkan kalau diisi penuh, nilai aftur di dalam Boeing 737 ini 368 juta rupiah. Enggak sedikit kan? Sedangkan untuk Airbus 320 kapasitasnya sedikit lebih banyak daripada Boeing 737, muat 27.000 liter, sehingga ketika diisi penuh dengan aftur, nilai aftur full tank itu 382 juta. Berikut saya juga tampilkan grafik pergerakan harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta sejak Januari 2022 hingga Agustus 2024. Kelihatan naik turunnya harga aftur. Aviators, pada umumnya pesawat diisi aftur tidak full tank. Pesawat diisi secukupnya saja sesuai rute. Misalnya akan terbang dari Jakarta ke Denpasar. Durasi terbang diperkirakan 2 jam. Tapi apa ya mengisinya segitu? Tentunya tidak, nanti ada rumusnya. Diisi secukupnya saja. Kenapa diisi secukupnya saja? Karena makin banyak aftur yang diisi, bobot pesawat makin berat. Dan kalau bobot pesawat makin berat, implikasinya adalah lebih boros. Karena yang diangkut makin berat membutuhkan daya yang lebih besar. Dan apabila bandara tujuan itu tidak besar, berarti pesawat juga harus dikurangi muatannya. Contohnya pernah ada kasus di Bandara Hussein ketika itu masih melayani penerbangan jet. Ada suatu penerbangan dari Bandung ke Denpasar, penumpangnya diangkut semua, tapi bagasinya tidak diangkut. Kenapa? Karena Bandara Hussein runway-nya pendek, kapasitas pesawat itu tidak bisa dimuati penuh, sehingga harus ada yang dikurangi. Nah, maskapai tersebut memutuskan penumpangnya diangkut dulu, bagasinya ditinggal, nanti disusulkan. Ini juga untuk aftur, semakin banyak aftur yang dimuat, semakin berat bobot yang diangkut pesawat. Aviators, ada rumusnya untuk menentukan berapa banyak aftur yang harus diisi. Pertama, menghitung jarak dan durasi penerbangan, kemudian diperhitungkan dengan
konsumsi rata-rata aftur per jamnya. Itu akan ketemu, butuhnya sekian. Nah, untuk cadangan harus dihitung juga, pertama, antre untuk take off ini berapa lama perkiraan. Antre untuk landing. Kemudian juga jika pesawat harus melakukan divert, bandara divertnya di mana. Nah, ini semuanya dihitung untuk memperhitungkan berapa banyak aftur yang harus diisi ke pesawat yang akan berangkat itu. Pertanyaan berikutnya, isinya kan tidak sedikit, ribuan liter. Tadi kita lihat bisa sampai ratusan juta rupiah kalau diisi penuh. Lantas apa ya, pilotnya bayarnya gimana? Nah, tentunya pilot hanya tanda tangan di formulirnya. Dan sekarang Pertamina Aviation sudah tidak lagi menggunakan formulir kertas, semuanya paperless. Cukup tanda tangan, nanti kantor yang membayar. Jadi pilot nggak perlu ngeluarin kredit card atau debit card untuk membayar seperti kalau kita ke SPBU. Demikian Aviators, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan. Alvin Lee, Aviation, happy landing.